Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa sebelum kalian mengikuti pelajaran daring setiap harinya, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Baik, untuk kesempatan hari ini adalah pertemuan ketiga di bab 1 kelas 7 dengan materi esensial, yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti pada gambar di layar sudah kalian lihat beberapa tokoh pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantaranya adalah Presiden Soekarno ya. Untuk memahami materi pada kali ini yang akan kita bahas, yang pertama adalah nilai semangat pendiri negara. Yang kedua adalah komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana video selanjutnya? Kita simak lanjut ya. Pembahasan pertama yaitu nilai semangat pendiri negara. Nah, semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara yang lain di dunia. Jadi semangat para pendiri bangsa kita yang dapat merubah dari negara kita yang semula terjajah menjadi negara yang merdeka harus kita tiru ya anak-anak. Selanjutnya, semangat kebangsaan yang tumbuh dan pupuk dari setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi di sini semangat kebangsaan itu adalah semangat bagaimana mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, kebangsaan sebagai bangsa yang dapat kita rasakan misalnya ketika kalian mengikuti upacara bendera ya anak-anak. Kalian menyaksikan bendera merah putih yang telah megah di lapangan sekolah kalian. Demikian juga ketika bendera merah putih berkibar dalam kejuaraan antar negara. Kalian harus bangga, kalian harus menghormati. Ketika bendera merah putih telah berkibar di tiang, kalian harus dengan sikap sempurna angkat tangan untuk hormat kepada bendera merah putih. Selanjutnya, keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya merupakan salah satu cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Jadi keberhasilan bangsa Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan merupakan suatu cinta tanah air ya dari para pendiri bangsa dan rakyat Indonesia yang wajib kita junjung tinggi. Selanjutnya, semangat kebangsaan disebut juga dengan sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan atau nation state. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu yang pertama nasionalisme dalam artian sempit dan nasionalisme dalam artian luas. Nasionalisme dalam artian sempit disebut juga nasionalisme negatif karena mengandung arti makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Nah, pengertian nasionalisme dalam arti sempit ini
dapat menimbulkan konflik-konflik karena selalu merendahkan dan memandang bangsa lain itu tidak lebih baik dari bangsa kita sendiri. Itu adalah nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme dalam arti sempit itu dinamakan chauvinisme. Hal ini pernah dipraktekkan oleh Jerman pada masa Hitler tahun 1934 dan sampai dengan tahun 1945. Ia menganggap Jerman di atas segala-galanya. Jadi chauvinisme dalam pengertian nasionalisme sempit ini tidak boleh kita tiru karena bisa menimbulkan konflik. Negara kita banyak yang memusuhi ya, tidak boleh. Yang kedua adalah jenis nasionalisme dalam artian luas atau yang berarti positif adalah dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang bangsa lain itu rendah. Saat memandang hubungan dengan negara lain selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Bagaimana pahamkah kalian sekarang dengan perbedaan nasionalisme dengan artian sempit dan nasionalisme dalam artian luas? Sudah paham ya? Jadi yang harus kita tiru itu adalah paham nasionalisme dalam artian luas, di mana pengertian nasionalisme dalam artian luas ini adalah menjunjung cinta tanah air bangsa dan negara dengan tidak merendahkan bangsa lain supaya tetap bersahabat dan bekerja sama dengan bangsa lain sebagaimana sesuai dengan paham politik luar negeri bangsa Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Selanjutnya, pengertian patriotisme berasal dari kata patria yang artinya adalah cinta tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme, namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jadi patriotisme dan nasionalisme itu adalah sebuah arti yang sama ya, yaitu cinta tanah air, perasaan dan bangga cinta tanah air. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Para pahlawan bangsa untuk merebut mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia merebut kemerdekaan sering juga disebut dengan jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis, yang artinya adalah mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air tentunya di atas kepentingan pribadi dan golongan dan kelompok tertentu. Jadi yang utama adalah tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan dan antar bangsa haruslah saling menghormati, tidak boleh mengejek atau merendahkan bangsa lain atau suku lain dan agama lain, tidak boleh ya. Sesuai dengan pengalaman sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kalian wajib menghargai penganut agama lain, mesti berbeda dengan agama kita.
Yang keempat yaitu jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yaitu jiwa pamrih dan bertanggung jawab dapat kita artikan bahwa seseorang jika melakukan perbuatan demi bangsa dan negaranya haruslah tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Tidak boleh ada maksud tertentu di balik perbuatan atas cinta tanah air tersebut. Nomor 5, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Haruslah rela dengan memiliki jiwa kesatria. Lanjut, nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dan dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa raga untuk membela tanah air. Contoh lainnya adalah semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mereka rela berkorban demi jiwa dan raganya, yaitu di atas kepentingan pribadi dan golongan demi kepentingan bangsa dan negara. Materi selanjutnya adalah komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian komitmen. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seorang yang memiliki komitmen terhadap bangsanya adalah seorang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Jadi seorang yang memiliki komitmen kebangsaan selalu mengutamakan bangsa dan negaranya. Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme. Jadi para pendiri negara itu selalu memiliki semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme yang tinggi dan selalu lagi-lagi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, yaitu para pendiri bangsa kita dalam merumuskan dasar negara dilandasi oleh rasa terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa kita sendiri, yaitu nilai ketuhanan. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri bangsa Indonesia selalu semangat dalam berjuang. Sebagai contoh, I.R. Soekarno yang selalu mendapat perlawanan dari para penjajah, baik diasingkan, dipenjara dalam kurungan ukuran 3 meter saja, sangat menderita. Tapi Soekarno tetap melanjutkan perjuangannya karena Bapak Soekarno sebagai the founding father Indonesia selalu memiliki semangat dalam berjuang. Nomor 4 yaitu mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi, cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Jadi sebagai bangsa dan negara kita harus melakukan pengorbanan pribadi kita di atas kepentingan negara. Jadi kepentingan negara dan bangsa itu lebih penting daripada kepentingan pribadi dan golongan kita, ya anak-anak. Pancasila sebagai negara kesatuan
Republik Indonesia sudah final. Final artinya adalah Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional, konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Konsensus Pancasila sebagai dasar negara telah terkuat dalam ketetapan MPR nomor 18/MPR tahun 1998 tentang pencabutan MPR Republik Indonesia nomor 2/MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal 1 ketetapan MPR tersebut, yaitu Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dasar negara. Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dasar negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang telah dikenal dengan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Jadi kita wajib menjaganya karena itu merupakan kesepakatan juga kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI dianggap sebagai penjelamaan kehendak seluruh rakyat yang merdeka. Jadi penetapan Pancasila dalam sidang PPKI pada dasarnya merupakan konsensus nasional semua golongan masyarakat di Indonesia ya. Bukan hanya konsensus golongan saja, tapi semua bangsa dan Indonesia telah menyepakati konsensus Pancasila ini sebagaimana telah tertuang dalam TAP MPR RI nomor 18/MPR tahun 1998 dan latar belakang dikeluarkan TAP MPR tersebut. Dasar negara Pancasila merupakan suatu ikatan yang membentuk negara bangsa Indonesia kita. Jadi jika Pancasila ini diganti dengan sila-sila yang lainnya, eka sila, trisila, maka itu suatu bentuk pengkhianatan bangsa Indonesia terhadap para pendiri bangsa kita yang telah berjuang mati-matian memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia yang semula dijajah oleh para penjajah dan berhasil memperjuangkan menjadi merdeka. Jadi kalian sebagai generasi bangsa Indonesia wajib menjaga Pancasila ini menjadi suatu dasar kehidupan bernegara, berpandangan hidup bangsa Indonesia dan negara. Tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Jika itu diganti, wajib kita perangi ya, wajib kita musuhi, karena itu suatu bentuk pengkhianatan bangsa dan negara kita terhadap para pendiri bangsa negara kita. Menerima Pancasila sebagai dasar negara dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara, merumuskan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus memiliki kesetiaan terhadap dasar negara dalam bentuk sikap dan perilaku nyata di kehidupan sehari-hari. Sebagaimana pengalaman Pancasila, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup pinter. Nah, demikian pelajaran hari ini. Kita sudah banyak belajar tentang bagaimana semangat kebangsaan yang telah dihadirkan oleh para pendiri bangsa dan negara yang wajib kita ikuti, wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang sebagaimana kita sebagai generasi bangsa dan negara wajib menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Tidak boleh diganti dengan yang lainnya karena itu suatu wujud pengkhianatan terhadap para pendiri bangsa dan negara. Sebagai evaluasi untuk bab pertama, karena hari ini adalah pertemuan yang terakhir, silahkan kerjakan soal di bawah ini ada 10. Silahkan kerjakan dalam bentuk buku tulis, ditulis dalam buku tulis, soalnya ditulis ya.
ditulis dalam bukumu, boleh cari di internet atau di buku-buku paket dalam bentuk PDF. Kalau kalian tidak punya, kalian bisa download di Google. Gitu ya. Demikian presentasi hari ini, demikian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali, tolong anak-anak nyalakan tombol subscribe dan logo loncengnya supaya tidak ketinggalan pelajaran yang lainnya, pelajaran update seterusnya. Kalian jadi nanti mendapatkan notifikasi, dan klik tombol like dan share ke Facebook, WA untuk teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!